Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, 3 orang sahabat baik saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman bagaimana ia memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang yang pertama berkata begini, kalau saya 1/100 dari apa yang menjadi penerimaan saya setiap saat itu langsung saya berikan kepada Tuhan. Yang kedua berkata, kalau saya memberikan kepada Tuhan itu 1/10 dari apa yang saya dapat. 1/10 dari pendapatan saya setiap bulan itulah milik Tuhan. Nah, yang ketiga ini orang Katolik. Nah, yang Katolik itu berkata begini, kalau saya begini, setiap bulan, akhir bulan itu saya masuk kamar, saya kunci kamar saya, lalu saya pastikan seluruh orang di dalam rumah sudah tidur, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, lalu segala pendapatan saya pegang, lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil yang kau mau, yang jatuh punya saya. Saudara-saudariku terkasih, dari 3 orang itu, mana yang lebih mencintai Tuhan? Kadang kita berpikir dan menilai bahwa cinta kepada Tuhan itu diungkapkan dalam seberapa besar pemberian atau persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin tidak salah, tetapi tidak selalu juga benar. Dalam banyak praktek kehidupan religi di dalam masyarakat kita, banyak orang yang melakukan sesuatu yang diyakini sebagai yang baik atau yang berkenan kepada seseorang atau suatu pribadi, siapapun itu namanya, Tuhan, Allah, atau Bapa, bukan karena cinta kepada Tuhan, tetapi ia melakukan hal itu supaya ia mendapatkan sesuatu. Ia berpikir bahwa kalau saya memberikan sesuatu yang banyak kepada gereja, kepada tempat ibadah, kepada orang-orang yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, Tuhan pasti akan memberikan juga yang banyak kepada saya. Jadi diberikan banyak, memberikan banyak maksud saya, tetapi bukan untuk mengungkapkan apapun juga selain mengharapkan sesuatu yang lebih banyak. Bahasa sekarang investasi, kita nanam sedikit, harapannya ngambil banyak. Apakah itu cinta yang diungkapkan? Tentu bukan. Atau di tempat-tempat lain, mungkin orang bisa memberikan sesuatu yang dimaknai, diberikan, diungkapkan sebagai semacam persembahan atau sesajian, tetapi dilakukan agar ia mendapatkan hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh pribadi itu, sehingga tidak mendapatkan masalah, sehingga tidak mendapatkan gangguan. Itu adalah ungkapan bukan cinta, tetapi ungkapan ketakutan. Jadi yang pertama mengungkapkan harapan, seperti kalau kita sedang berbisnis, menanam sedikit, mengharapkan mengambil banyak, seperti orang memancing, umpannya sedikit, harapannya strike-nya ikan besar. Yang kedua, mungkin melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi
motivasi yang paling dalam supaya tidak memiliki masalah, supaya dia tidak mendapatkan gangguan. Orang lain, saudara-saudariku terkasih, mungkin melakukan yang diajarkannya dan menjauhi yang menjadi larangannya. Tetapi hal itu juga akan menjadi kurang bermakna kalau dilakukan atas dasar pamrih untuk diri kita sendiri. Injil hari ini mengajak kita berpikir ulang tentang relasi kita dengan Tuhan. Bukan persembahan, bukan kurban bakaran yang terpenting dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan tidak memandang seberapa besar pemberianmu, persembahanmu, atau pengorbananmu untuk agama, untuk gereja, untuk kepercayaan dan keyakinan kita. Tetapi Tuhan lebih peduli kepada berapa besar cinta kita kepada Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, cinta itu melebihi daripada sekedar perasaan. Cinta itu adalah sebuah pengalaman. Maka yang terpenting untuk kita, orang Kristiani, dalam permenungan saya adalah senantiasa seberapa besar kita mampu merasakan cinta Tuhan. Sebab jika hati kita sudah terbuka, sudah tersentuh oleh cinta Tuhan kepada kita, maka di dalam diri kita ada niat-niat, dorongan-dorongan yang luar biasa besar untuk melakukan segala sesuatu yang kita yakini sebagai ungkapan cinta kita, balas cinta kita kepada Tuhan. Semoga semakin hari kita semakin dimampukan untuk melihat, merasakan cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Yang dalam bacaan kedua tadi dikatakan, Ia mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan dan penebusan dosa kita, sehingga mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap jerih payah, menjadi sesuatu yang selalu kita lakukan setiap hari. Karena cinta kepada Allah dengan cinta kepada sesama itu seperti mata uang yang berwajah dua. Cinta kepada Allah senantiasa terungkap dalam keberanian, kemauan melakukan apapun yang diyakini sebagai keinginan Tuhan untuk dilakukan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.